Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa yang saya banggakan, kembali bertemu dalam kuliah daring untuk mata kuliah Statistika 2. Mata kuliah Statistika 2. Sesi ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang distribusi probabilitas yang minggu lalu sebetulnya sudah dibahas tapi belum selesai seluruhnya. Seperti sudah kita ketahui bahwa distribusi probabilitas itu banyak ya jenisnya. Tapi yang akan kita pelajari hanya 3, yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Ketiga distribusi ini sangat penting, terutama bidang ekonomi. Nanti akan cukup sering digunakan. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan distribusi binomial. Tetapi pembahasannya distribusi binomial minggu lalu itu kurang lengkap. Maka pada sesi ini kita akan coba membahas secara lengkap tentang distribusi binomial, nanti disertai contoh, kemudian penyelesaiannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke sesi ini, perlu juga disampaikan bahwa materi untuk sesi ini juga sudah di-share di grup kelas masing-masing. Kemudian juga saya di Facebook, di grup, sudah mengirim 2 tabel, ya. Tabel yang pertama adalah tabel distribusi binomial biasa, dan file yang kedua adalah tabel distribusi binomial kumulatif. Nah, kedua tabel itu harus di-download dulu supaya Anda memahami, karena ini berhubungan dengan yang akan dibahas pada hari ini. Bagaimana menggunakan tabel-tabel tersebut untuk menyelesaikan kasus dalam distribusi binomial. Nah, baik, saya akan share sesi ini, dan materi ini juga sudah saya share di grup, ya. Jadi tolong nanti di-download dan dipelajari. Saya tampilkan dulu. Ya, masih akses. Kita lihat. Belum tampil ya. Nah, sudah ada ya. Nah, baik. Anda fokus saja ke monitor, ya, ke monitor masing-masing. Karena kalau tanpa melihat monitor nanti Anda akan kesulitan. Kita lihat. Sekali lagi kita bahas ya secara rinci tentang distribusi binomial. Nah, ini ada contoh, dan contoh ini juga sudah ada ya di file materi yang distribusi yang sudah saya berikan sebelumnya. Ini saya hanya di copy paste saja ke sini. Lihat. Ya, Anda harus ingat lagi tentang distribusi binomial, rumus dan sebagainya. Asumsinya Anda sudah memahami dan sudah baca. Nah, oleh karena itu, sekarang tinggal langsung saja ke contoh soal. Misalnya ya, ini yang pertama Anda lihat, berdasarkan pengalaman dari 8 botol minuman dari 10 botol minuman yang tersedia penuh. Jadi 8 dari 10 botol minuman itu terisi penuh. Berarti ada 8 yang terisi penuh ya, berarti 2 tidak terisi penuh, kan begitu. Itu berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian kita ingin menguji jika ingin diketahui probabilitas yang terisi penuh 3 dari 6 botol yang tersedia, itu
Bagaimana probabilitasnya ya, kemungkinan. Saya ulangi maksud dari soal ini, sebelumnya sudah diketahui bahwa 8 dari 10 botol minuman itu terisi penuh. Nah, kemudian kita melakukan pengujian, yaitu bagaimana kalau mengambil 3 botol dari 6 botol yang ada. Berapa peluang 3 botol tersebut terisi penuh? Ini adalah kasus distribusi binomial. Kenapa? Kan ada cirinya kan, distribusi binomial diantaranya adalah cirinya bahwa eksperimen itu gagal atau sukses ya, sukses atau gagal. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, dalam kasus ini adalah terisi penuh dan tidak terisi penuh. Nah, maka ini binomial. Nah, maka dengan asumsi Anda sudah memahami rumus, maka pertama cari dulu P probabilitas 8/10 tadi dari pengalaman ini ya, 8/10 atau 0,8. Cari Q ya. Ini kan P-nya berarti sukses, Q gagal gitu ya. Gagal itu 1 min P, 1 min 0,8 berarti 0,2. Jadi P-nya 0,8, Q-nya 0,2 ya. X yang dicari yaitu tadi 3, N-nya 6 karena ada 6 botol tadi yang kita uji coba ya. X-nya 3 di sini karena 3. Kalau 4 dan seterusnya. Nah, Anda ingat rumus distribusi binomial? Ya, ini simbol rumusnya ya, notasinya B, maksudnya di sini binomial. Anda cantumkan di sini X, N dan P. X-nya 3, N-nya 6, P-nya 0,8. Ini hanya ditulis saja ya, seperti ini ditulis. Maksudnya supaya Anda dalam perhitungan nanti gampang. Ini rumus ya, minggu lalu Anda harus sudah paham ini rumus. Ini kan N faktorial, ini X faktorial, N min X. N-nya 6 faktorial, X-nya 3 faktorial, N min X berarti 6 dikurangi 3, 3 faktorial. Ini P pangkat X ya, berarti 0,3, 0,8 pangkat 3. Kemudian ini adalah Q, 0,2 ini kan. Pangkat berapa nih? 3. Kenapa 3? 6 dikurangi 3 kan, N min X. Nah, setelah Anda hitung pakai kalkulator, ya, nah ini dengan hati-hati, maka hasilnya 0,08192. Kalau Anda pakai 5 desimal misalnya. Kalau pakai 2 desimal berarti kan ini 0,08. Kalau pakai persen berarti 88,192%. Ya kan? Kalau pakai persen kan tinggal dikalikan 100, berarti 8,192%. Berarti jawabannya adalah probabilitas 3 botol itu penuh dari 6 botol yang ada, maka 8,192%. Atau kalau pakai desimal 0,08192. Nah, ini kalau Anda kerjakan pakai rumus. Tentu ini harus dipersiapkan kalkulator dan harus hati-hati mengerjakannya. Oleh karena itu nanti Anda ini coba pakai kalkulator, hasilnya sama tidak. Nah, ada cara lain di samping Anda menggunakan rumus dan tadi kalkulator itu, maka dalam statistik sudah disediakan ada tabel untuk mempermudah perhitungan. Jadi tanpa membawa kalkulator, kadang-kadang tanpa harus ingat rumus, itu bisa dengan melihat tabel. Yang dilihat tabelnya adalah yang tabel binomial biasa yang sudah saya share ya. Ingat ada 2 file. Ada binomial biasa, ada binomial kumulatif. Kalau kasus ini menggunakan binomial biasa. Caranya bagaimana? Nanti Anda cek ya tabelnya. Ini saya hanya simulasi. Di dalam tabel itu ada beberapa kolom. Kolom pertama ada kolom N, ada kolom R, dan kolom P. Yang N kalau Anda lihat ke bawah itu banyak angka-angkanya, R juga banyak. Nah, yang P juga ke sini bacanya. Kalau yang P bacanya horizontal, N dan R bacanya vertikal. Nah, jadi yang P ini banyak, dari kiri ke kanan itu banyak. Ini salah satunya 0,8 yang akan kita cari ya. Nah, baik. Bagaimana cara melihatnya? Tentu Anda lihat kasusnya dulu. Tadi kan N-nya berapa? 6. Yang dicarinya X-nya 3. Nah, di sini R itu mewakili X. Berarti Anda cari N6, cari ke bawah sampai ketemu angka 6. Kemudian R cari sampai ketemu angka 3. Maka lurus ke sini, cari P-nya 0,8. Ya. Kenapa P-nya 0,8 ya? Kan soal tadi, P-nya 0,8.
Setelah ketemu, tarik garis ke sini, yang atas 0,8 tarik garis ini, maka ketemu angka ini di tengah-tengah tabel tersebut. Nah, angka itu adalah 0,082. Berarti jawabannya ini sama dengan ini. Ya kan? Kalau ini pakai rumus menggunakan kalkulator, ini Anda cukup melihat saja. Nah, itulah kegunaan tabel. Nanti Anda coba praktekkan di rumah. Ya. Nah, ini hasilnya sama kan, cuma ini pembulatan ini pakai 5 desimal, ini menggunakan 3 desimal. Tapi hasilnya sama, ini kan 8,2%. Itu pakai tabel. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kita lihat contoh yang kedua. Ya, Anda abaikan dulu, sini ada tulisan tugas, di sini ada tulisan tugas, nanti saja itu ya, terakhir. Nah, ada contoh yang kedua sekarang. Dosen suatu mata kuliah statistik mengatakan, ini berdasarkan pengalaman ya, 40% dari para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut akan lulus dalam ujian akhir. Jadi 40%-nya diperkirakan akan lulus. Nah, kemudian diketahui dari 14 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut diambil secara random. Nah, berapa probabilitas 4 orang akan lulus? Ini distribusi binomial karena lulus dan tidak lulus ya, dua kemungkinan. Tadi sukses atau gagal ya. Oke, berarti misalnya Anda pakai rumus yang tadi. Nah, berarti P-nya 0,4, ini lihat 40%. Q-nya pasti 0,6 karena 1 dikurangi 0,4. X-nya yang kita cari berapa di sini? 4. Ya, N-nya berapa? 14. Masukkan ke dalam rumus tadi. Ya, berarti 14 faktorial, 4 faktorial, 10. 10 dari mana? 14 kurangi 4. Ini pangkat X, ini N min X. N min X kan 10. Ya, cari pakai kalkulator, hasilnya ini nih. Berarti jawabannya 0,1014, kalau pakai persen 10,14%. Berarti probabilitas 4 orang tidak lulus dari 14 orang itu adalah 10,14%. Ini tadi pakai kalkulator ya, dan rumus. Harus hati-hati. Nanti coba. Sekarang lihat pakai tabel. Masih pakai binomial biasa tabelnya ya, jangan salah baca. Maka tinggal cari N-nya ke sini 14 karena tadi 14. R-nya X ya, X tadi berapa? 4. Kemudian P-nya berapa? 0,4. Tarik lurus ke bawah dan ini tarik garis. Nah, inilah Anda lihat nanti di tabel hasilnya 0,101. Sama kan dengan ini ya. Yang ini 4 desimal, ini 3 desimal. Jadi jawabannya kan sama sebetulnya. 10,1%. Di sini ada 4-nya karena desimalnya. Jadi kalau ada perbedaan, karena perbedaannya desimal, biasanya angka pertama itu pasti sama. Ya, jadi Anda bisa pakai rumus, bisa pakai tabel. Makanya tabelnya saya share. Ya, oke. Lanjutkan contoh yang ketiga untuk memperdalam. Ya, nah ini lebih kompleks lagi contohnya. Ya, contohnya lebih kompleks lagi. Kita lihat. Ya, sebentar saya ngecek dulu ini. Apakah rekamannya jalan nggak ya? Oke. Kita lihat ya. Contoh yang ketiga, probabilitas seorang mahasiswa terlambat mengikuti perkuliahan. Nah, kalau tadi kan UAS ya, sekarang mengikuti kuliah statistik terlambat tuh berdasarkan pengalaman berarti ini 30% ya, atau 0,3. Nah, jika mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu ada 20, nah, ditanya kira-kira berapa probabilitas tidak ada yang terlambat gitu ya. Berarti kalau tidak ada yang terlambat kan 0 ya. Nah, oke, sebentar saya ngecek dulu rekamannya. Jangan-jangan belum direkam. Bentar ya. Kemana nih mengeceknya?
Bentar, saya mengecek dulu rekaman. Apakah ini direkam atau enggak ya? Aduh. Aduh, ternyata tidak direkam. Oh, direkam ya. Lanjutkan dulu. Ini takutnya tidak terekam. Ya, oke. Kembali yang tadi, tidak ada yang terlambat. Nah, kita jawab dulu yang A ya. P-nya sudah 0,3, Q-nya 0,7. Anda sudah tahu kenapa 0,7 ya. Berarti kan 1 dikurangi 0,3, X-nya 0. Kenapa? Karena tadi ditanyanya yang tidak ada yang terlambat, berarti X-nya 0. N-nya 20, karena mahasiswa yang ikut kuliahnya ada 20 orang. Ya, oke, Anda masukkan ke dalam rumus yang tadi atau pakai tabel, terserah. Nah, hasilnya 0,01. Kalau pakai persen berapa nih? Berarti 0,1%. Jadi yang probabilitas mahasiswa tidak terlambat itu adalah kecil ya, 0,1% atau 0,001. Pakai rumus. Kalau Anda pakai tabel, cari pakai tabel ya. Hasilnya pasti akan sama kecuali desimal ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. 6 orang. Kalau tadi tidak terlambat, sekarang 6 orang terlambat. Berarti X-nya 6. Ininya tetap X-nya 6. Masukkan lagi ke dalam rumus atau Anda pakai tabel. Hasilnya 0,192. Berarti 19,2%. Pakai tabel nanti Anda cari hasilnya sama. Nah, yang C ini yang agak berbeda. Paling banyak 3 mahasiswa terlambat. Nah, ini kan beda ya dengan yang sebelumnya. Paling banyak 3. Berarti kalau paling banyak 0, paling banyaknya kan 3. Berarti ada 0, yang tidak terlambat 1, 2, 3. Karena paling banyak 3. Berarti Anda harus mencari 3 tadi. Pertama, cari dulu 0, ya, P-nya 0 berapa? Bisa pakai rumus, bisa pakai tabel. Cari, ini yang C ini ya, yang C ya. B, ini C. Nah, lihat. Pakai tabel berarti pertama cari dulu untuk 0 berapa. Nah, di sini 0,01. Ya, nanti Anda coba cek di rumah. Kemudian B, untuk tadi kan paling banyak 3. Berarti 0, 1, 2, 3. Berarti Anda cari satu-satu. Untuk 0 berapa ini hasilnya, bisa pakai tabel, bisa pakai rumus. Untuk 2 ini hasilnya, untuk yang ini 1 ya, untuk yang kedua ini hasilnya 3 ini. Terus dijumlahkan. Nah, ini berarti ini jawabannya. Berarti jawabannya 0,108. Berarti 10,8% mahasiswa paling banyak 3 orang. Ya, 3 orang terlambat. Jadi terpaksa ini satu persatu. Ya, Anda bayangkan satu persatu dihitung, atau satu persatu Anda lihat tabel. Ya. Nah, oke, ini abaikan dulu yang ini. Ini pakai tabel biasa ya. Ini pakai tabel biasa. Sekarang yang D. Nah, yang D lebih parah lagi nih. Karena yang D itu, yang diminta adalah, Anda lihat, paling sedikit 4 mahasiswa terlambat. Berarti paling sedikit 4. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya sampai 20. Anda kebayang nggak kalau mencari 4, 5, terus sampai 20. Berarti Anda cari apakah pakai rumus atau pakai tabel biasa. Dari mulai 4 berapa, terus 5 berapa, ini P-nya, Q-nya udah ada ya. Berapa, terus sampai 20. Mulainya 4 ya, karena tadi kan paling sedikit 4. Ya, jadi mulainya dari 4. Hitung terus sampai 20. Setelah itu dijumlahkan. Ini saya belum dicari ya, karena ini banyak sekali, malas begitu. Nah, maka hasilnya adalah ini. Nah, begitu kan? Nah, kenapa saya belum jawab ini? Nanti Anda bisa coba di rumah. Karena sebetulnya untuk kasus ini, itu bisa dengan menggunakan tabel kumulatif. Makanya yang tabel kumulatif, itu saya share juga. Nah, contoh penggunaan tabel kumulatif itu supaya Anda tidak harus menghitung satu persatu. Nah, kembali contoh yang C misalnya ya.
Contoh yang C, kalau Anda kerjakan pakai rumus atau pakai tabel binomial biasa, maka Anda cari satu-satu. Ini dari mulai 0, 1, 2, 3, kemudian dijumlahkan. Tapi kalau Anda membuka tabel kumulatif itu kan penjumlahan ya. Jadi seluruhnya patokannya dari 0. Karena ini kebetulan dari 0, maka dalam tabel kumulatif Anda nggak usah satu persatu, langsung saja cari N-nya 20 terakhir, R-nya atau X-nya 3, langsung ininya 0,3. Maka hasilnya ini. Dan akan sama dengan ini ya. Kalaupun beda, ada perbedaan sedikit karena desimal. Tuh, lihat. Kalau ini dikerjakan satu persatu pakai tabel biasa atau rumus, kalau ini bisa langsung sekaligus. Makanya disebut kumulatif. Jadi tidak usah harus satu persatu seperti ini. Gitu ya maksudnya kenapa ada tabel kumulatif. Dan jawabannya ya akan sama dengan jawaban dihitung satu persatu. Kecuali perbedaan desimal. Nah, sekarang kalau yang ini bagaimana? Nah, ini kan Anda lihat, tadi kata saya Anda harus menghitung dari mulai 4, 5, terus sampai 20. Wah, males. Nah, padahal cukup pakai tabel kumulatif. Nah, kalau yang ini tidak bisa langsung karena mulainya dari 4. Padahal kumulatif itu mulainya dari 0. Yang ini nih, lihat. Karena mulainya dari 0, maka ada beberapa langkah dulu. Pertama, Anda kerjakan dulu seluruhnya sampai 20. Nah, gitu kan? Setelah dihitung sampai 20, hasilnya ini. Nah, ini P-nya 0,3 ya. Hasilnya 1,00. Kemudian langkah yang kedua, cari yang sampai 3. Karena tadi kan 4 ya mulainya. Sampai 3. Cari sampai 3, tetap kumulatif ya tabelnya. N-nya 3, X-nya 3, ininya 0,3. Ini hasilnya 0,107. Kan begitu. Nah, baru langkah yang ketiga kurangkan. Langkah 1 dikurangi langkah yang kedua. Ya, dikurangkan. Maka hasilnya ini. Nah, inilah jawabannya. Berarti berapa persen nih? Berapa nih? 89,3% atau 0,893. Lihat, daripada Anda misalnya mengerjakan ini satu persatu lama, cukup 3 langkah. Ya, langkah yang pertama cari keseluruhan, langkah yang kedua cari di sini sampai 3. Kenapa sampai 3? Karena 4 yang ditanyanya mulainya ini kan ya. Nah, kemudian hasilnya dikurangi. Maka inilah jawabannya. Yang ini tidak saya jawab karena ini pasti memerlukan waktu yang sangat lama walaupun pakai kalkulator. Nah, itulah kegunaan tabel binomial kumulatif. Yang penting Anda jangan salah lihat ya, ada yang binomial biasa, ada yang kumulatif. Nah, saya kira itu ya pembahasan distribusi binomial. Supaya Anda langsung ingat, dicoba ya di sini ada tugas nih. Nah, yang ini ya. Maksudnya ini saya simpan di sampingnya, tugasnya soalnya yang ini, tetap ya yang ini soalnya. Nah, yang dimintanya ganti dengan A, B, C. Kalau ini kan yang dimintanya hanya ini kan, hanya satu. Sekarang A, B, C. Kemudian tugas berikutnya. Nah, soalnya yang ini tetap, tapi yang dimintanya ini A, B, C. Gitu ya, supaya Anda paham. Coba nanti langsung. Nah, tugas yang ini apa? Kalau ini kan pakai rumus. Anda coba lihat pakai tabel. Hasilnya sama nggak segini? Ya. Kalau tidak sama, ada yang salah nggak? Nah, mana yang salah? Ini yang salah atau tabel? Kalau sama, berarti nggak ada masalah. Ya. Lanjut. Nah, yang ini. Yang ini tugasnya adalah, ini kan langsung nih pakai rumus. Nah, ini pakai tabel bagaimana. Yang ini juga sama pakai tabel bagaimana. Ya. Nah, itu saja tugasnya. Tugasnya dikerjakan di kertas selembar, di-scan, di-email ke email yang statistik. Yang dulu saya sudah pernah men-share-nya ya, alamat email. Di subjeknya tulis tugas statistika 2. Di lembar jawabannya tulis nama kelas, prodi, dan sebagainya. Supaya lengkap, jadi saya gampang melihatnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.